Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai radikalisme. Secara definitif, radikalisme merupakan suatu paham atau gagasan yang menginginkan adanya perubahan sosial politik dengan menggunakan cara-cara ekstrim, termasuk kekerasan, bahkan juga teror. Jadi, yang dimaksud dengan radikalisme adalah gerakan yang memiliki pandangan kolot dan sering menggunakan kekerasan dalam mengajarkan keyakinan mereka. Selain itu, yang perlu dikhawatirkan dengan maraknya radikalisme ini ialah nilai-nilai intoleransi yang diajarkan oleh kelompok-kelompok radikalisme ini. Kelompok yang menganut paham radikalisme tidak dapat menerima adanya perbedaan pendapat yang tidak sesuai dengan pemikiran mereka. Mereka menganggap paham atau ajaran yang dianut orang lain adalah salah. Contohnya dalam hal ibadah. Pastilah setiap agama mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menjalankan ibadah agamanya. Namun, kelompok radikalisme tidak mewajari hal yang seperti itu. Mereka juga kurang terbuka dalam menerima kritikan dan saran dari orang lain. Jadi, telah jelas dikatakan bahwa radikalisme tidak sesuai dengan ajaran Islam, sehingga tidak patut untuk ditujukan dalam agama Islam. Karena sesungguhnya dalam Islam tidak ada yang namanya radikalisme. Dalam Al-Quran dan hadis dalam agama Islam diajarkan bahwa perbedaan seharusnya dijadikan sebagai kekayaan sekaligus keindahan, agar kita senantiasa bersikap saling menghargai satu sama lain. Sebagaimana Allah telah menjadikan umatnya secara berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, tidak lain agar satu sama lain dapat saling mengenal dan menghargai. Dengan ini, seharusnya umat manusia, terutama umat muslim, dapat bertoleransi dengan perbedaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fiddin, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, faman yakfur bit-taghuti wa yu'min billahi faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa lam fisama laha. Wallahu sami'un alim. Shadaqallahul alim. Artinya, tidak ada paksaan untuk memasuki agama Islam. Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. Karena itu, barang siapa yang ingkar kepada Taghut dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat, yang tidak akan putus. Dan Allah Maha Mendengar, lagi Maha Mengetahui. Baiklah, penjelasan tentang radikalisme selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustadz Abdul Samad berdasarkan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Dari pihak ulama atau dari pihak kelompok yang katakanlah kelompok yang Islam yang dianggap keras, dianggap radikal, dianggap macam-macam, itu ada keluhan bahwa mereka didiskriminasi, mereka dikriminalisasi, mereka dipersekusi. Tapi dari pihak aparat sebaliknya, mereka merasa cemas bahwa Islam Indonesia itu bisa menjadi
Suriah, bisa menjadi yang terjadi di Irak atau di Yaman. Dan apalagi dengan banyaknya bangkit ajaran-ajaran yang mereka anggap itu radikal. Misalnya khilafah. Khilafah ini betul-betul mengkhawatirkan bagi orang non-muslim dan juga mengkhawatirkan bagi aparat. Bahwa seolah-olah ada gerakan yang menjurus kepada khilafah tersebut. Dulu ATI, sekarang juga dianggap masih banyak ide atau cita-cita untuk ke arah sana. Apa sulitnya untuk mendudukkan tokoh agama dalam satu tempat? Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, Al-Wasliyah, Perti Tarbiyah Islamiyah, Al-Irsyad, FPI, ormas-ormas ini duduk bersama, lalu kita buat suatu kesepakatan. Sebagaimana founding father negeri ini dulu pernah duduk bersama. Padahal waktu itu mereka belum punya alat secanggih kita. Duduk kita bersama, apa sih yang disebut radikal itu? Kita buat pasalnya. Sehingga ketika kita sudah punya acuan, siapapun yang membawa tongkat kurang dari 100 cm, maka dia bukan 1 meter. Sehingga kita tidak berkelahi untuk menetapkan ini tongkat 1 meter atau tidak. Karena masing-masing berkata, tongkat saya 1 meter. Yang satu mengatakan, saya 1 meter. Yang satu mengatakan, kamu kurang 1 meter. Kita buat standar yang namanya 1 meter adalah 100 cm. Pasal pertama, orang akan disebut radikal kalau dia tidak mengakui negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila. Pasal 1, siapa saja yang tidak mengakui NKRI, Pancasila, maka dia radikal. Sekarang kita timbang dengan timbangan ini. Siapa yang dikatakan radikal? Kita tanya Habib Rizik Syihab. Apakah Habib Rizik tidak mengakui Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, NKRI? Saya yakin dan percaya Tengku Zulkarnain, Ustadz Habib Rizik Syihab, Ustadz Bahar bin Smith yang dituduhkan radikal itu akan mengeluarkan pernyataan atas pertanyaan, kami cinta NKRI. Pasal 2, siapa yang pernah mengeluarkan ujaran kebencian, bila tidak seagama dengan kamu, hancurkan rumahnya, bakar kendaraannya, ratakan dengan tanah. Barulah dia dicap dia radikal. Jadi sehingga tidak keluar pernyataan tertentu untuk menembak kelompok tertentu. Itu yang akan meramaikan. Nah, yang perlu kita cermati, apakah ini memang sengaja ramai atau memang ingin dibuat ramai untuk dijadikan sebuah komoditi. Maka ke depan saya kira apa yang sudah dilakukan selama ini bisa duduk bersama dari pihak TNI, Polri, Badan Intelijen Negara, tokoh masyarakat, budayawan, duduk bersama. Kita buatkan pasal-pasal ini, ketika orang ini tidak kena dalam satu pasal pun, maka dia tidak radikal. Maka insya Allah apa yang kita khawatirkan dapat diminimalisir. Wallahu a'lam. Bagaimana dengan berapa ulama yang sekarang kena perkara atau yang dulu juga pernah beberapa bulan yang lalu juga pernah masuk pengadilan? Menurut Ustadz, apa yang mereka khotbahkan itu memang radikal atau memang kebenciankah yang mereka sampaikan atau menghina, termasuk menghina presiden dalam hal ini? Ataukah ini sesuatu yang katakanlah yang dituduh balik bahwa ini kriminalisasi atau malah tidak? Begini Pak Karni, kita tinggal di negara hukum. Maka segala keputusan bersalah atau tidak bersalah mestilah berdasarkan hukum yang berlaku. Pendiri bangsa ini sudah menyepakati bahwa hukum kita berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945. Lalu lahirlah undang-undang, lahirlah peraturan, lahirlah ikatan yang membuat orang dinyatakan bersalah atau tidak bersalah. Maka saya sebagai orang yang teraniaya, diejek, maka saya melaporkan ini ke pihak berwajib bahwa saya diejek. Benarkah tuduhan saya atau yang mengejek itu justru benar karena ini hanya semata-mata fitnah? Hukum yang akan berkata benar. Masyarakat akan menyaksikan. Ketika kita mainkan hukum, ingat masyarakat tidak bodoh. Informasi jelas, terbentang di matanya. Jangan
air yang besar ini ditahan karena dia akan menjadi bah yang luar biasa. Keadilan, ketidakadilan, kemarahan akan muncul ketika ada intervensi. Biarkan saja berlalu. Abdul Somad, dengarkan ceramahnya. Kalau ada kata-katanya yang menyinggung, tidak tepat, bawa ke ranah hukum. Tidak sesuai dengan ajaran Islam, kita punya Majelis Ulama Indonesia. Di dalam MUI ada Muhammadiyah, ada NU, ada Ormas. Mana pasal yang tidak tepat dengan ajaran Islam? Kalau dia terkait dengan masalah negara, subversifkah dia, atau pencemaran nama baikkah dia, merusak simbol negarakah dia, maka letakkan hukumnya. Insya Allah, laksanakan sesuai dengan proses. Ini semua yang akan meminimalisir. Jadi yang kita hebohkan itu bukan kecemasan yang luar biasa. Jangan suriahkan Indonesia. Indonesia akan menjadi ini dan itu. Kita perbaiki yang sedang terjadi. Ambil contoh kasus persekusi di Bali yang menimpa diri saya. Pengacara yang mengatur di Bali sampai hari ini berkata, kami sudah ngotot terus tiap hari Ustadz. Tapi kenapa masalah ini tidak diangkat? Coba itu diselesaikan. Toh pelakunya masuk juga ke dalam penjara. Tapi bukan dalam kasus. Jamaah mengirim videonya ke saya. Bagaimana diborgol tangan, diborgol kaki. Ustadz, ini dulu yang membawa tombak, yang masuk ke dalam hotel berkata, mana Somad? Mana Somad? Alhamdulillah Pak Ustadz. Wa makaru. Mereka membuat tipu daya. Wa makarallah. Allah balas tipu daya itu. Allah akan hukum juga. Tapi bukan dalam kasus pasal ini. Umat ini akan menilai, akan melihat. Berhentilah membuat pencitraan-pencitraan dengan baleho, dengan gambar, dengan statement, karena masyarakat yang smart, yang cerdas, insya Allah akan dapat diminimalisir dengan keadilan yang nyata, yang real, yang jelas. Jadi boleh dong saya namakan Ustadz Abdul Somad itu lahir untuk dakwah, untuk da'i, untuk menyebarkan agama. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Baiklah, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.